sahabat pegiat. Nah, oh yes, iya. Coba semua buka on cam dulu ya. Semuanya kita sama-sama melakukan tepuk sapa. Oke, sama-sama. Siap. Tepuk sapa. Sahabat pegiat. Oh iya. Iya. Oke. Nah, kakak-kakak, saya tidak sendirian. Oh ya, perkenalkan, nama saya Kak Melce. Saya pegiat anak dari Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Ya, paling jauh ya, tapi dekat hati. Cie. Oke, kakak-kakak sekalian, seperti tadi saya katakan, saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Kak Manto. Mana Kak Manto nih? Jangan sembunyi ya. Shalom, selamat sore. Oke, Kak Manto ini adalah senior kami, gitu loh ya. Suka gitu, berarti paling tua dong gua. Juga, maksudnya senior dalam melayani, gitu loh. Iya, Kak Manto ini adalah fasilitator Superbook juga. Wilayah mana Kak? Aduh, aku lupa ya. Saya di Jawa aja Kak. Oh ya, daerah Jawa ya Kak. Dulu Kak Manto juga senior saya nih di Departemen Pemuda dan Anak ya, dulu gitu. Nah, Kak Manto ini adalah moderator kita sore ini. Saya mempersilakan Kak Manto memimpin selanjutnya. Monggo Kak. Selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang di daerah timur ya, timur begitu ya. Karena pasti udah malam nih. Tapi ingat, kita mau belajar, jangan mengantuk dulu. Saya yakin hari ini kita nggak ngantuk karena kita akan diberkati oleh seorang narasumber yang luar biasa kocak, yang energik, yang nggak pernah ada matinya untuk belajar. Dia selalu menginspirasi sekali banyak hal. Saya ketemu dia mungkin tahun 2015-an, 14-an mungkin, saya lupa juga pastinya. Tapi ketika ketemu dia seperti ini wajahnya. Sekarang pun seperti ini. Wah, awet muda ya. Emang di anak-anak tuh awet muda sekali. Apalagi panggilnya kakak. Nah, hari ini kita akan diberkati oleh Kak Medi. Nama lengkapnya Medi Hendrik Harismisa. Dia itu lulus dari Sekolah Teologi STT Inti Bandung tahun 2006. Nah, dia udah malang melintang dunia anak-anak. Dia penggiat anak, dia trainer, dia master of ceremony. Kakak kalau yang belum menikah gitu ya, kalau mau menikah tolong undang Kak Medi untuk MC-nya. Pasti pecah. Nah, dia punya pengalaman sangat banyak sekali. Tahun 2007, beliau adalah full-timer Departemen Anak di GKPB Fajar Pengharapan Bandung. Wow, tugasnya nggak main-main nih. Menyiapkan materi untuk sekolah minggu, lalu dia icebreaker setiap hari Minggu, firman Tuhan, komsel dan pujian. Lengkap bukan? Nah, di tahun 2008 dia juga menjadi guru agama dan konseling BP di Sekolah Dasar Kristen Bina Bakti Bandung. Dia mengajar anak-anak setiap hari, anak kelas 4, 5, dan 6. Hampir sama kali ya tingginya ya Kak. Dan ternyata di tahun 2010 dia itu konseptor acara untuk Superbook Indonesia. Dia menyiapkan konsep acara off-air, Superbook, dan juga mati guru sekolah minggu. Banyak sekali dia malah melintang dunia ini. Dan tahun 2013 sampai sekarang, dia full-timer pelayan anak di Penggiat Anak. Makanya dia sering sekali muncul di sini ya kakak-kakak. Tahun 2018 sampai sekarang pun dia menjadi tim Ceria Indonesia. Komunitas sosial, di mana ada bencana, di mana kesusahan, dia pasti hadir. Yuk, kita sama-sama siapkan hati kita, ambil catatan kita untuk kita belajar dari orang yang luar biasa, Medi Harismisa. Silakan Kak. Terima kasih Kak Manto, panjang banget ya, padahal pendek-pendek aja Kak. Terima kasih Suhu, seneng banget saya diperkenalkan oleh seorang yang menginspirasi saya banget, Kak Manto. Kalau bahas Kak Manto nggak cukup satu sesi, jadi thank you Kak Manto. Oke kakak, waktu saya nggak banyak, jadi please simak baik-baik. Ada 60 slide, jadi serap baik-baik. Dan ini nggak ada materinya karena saya pakai Prezi, jadi rekamannya aja nanti akan dibagikan.
untuk mengingat, sebagai pengingat. Serap baik-baik, nanti kita akan ada tanya jawab. Lalu ini bisa berlaku di online dan juga onsite, kabar baiknya. Jadi kalau nanti kita akan onsite, saya beberapa kali praktekkan dan banyak gimmick yang bisa digunakan ini di onsite juga. Oke, saya mulai ya kakak ya. Tadi kita sudah doa, thank you Kak Melce juga buat Kak Manto. Nah kakak bicara soal bagaimana kita explore Zoom, snap kamera dan presi video, itu sama seperti kita berpetualang. Saya sengaja pakai ini nih, Bali itu kan tempat yang nggak ada matinya kalau kita liburan di sana, dan sama seperti itu ketika kita explore 3 hal ini, dan ini menolong waktu kita mengajar kreatif buat anak-anak. Jadi explore Kak. Kalau main game tuh biasanya kalau main game itu kan kita gelap dulu tuh. Kalau ada beberapa permainan adventure gelap, nah kita harus jalan baru ada cahayanya. Nah explore tuh begitu, kita harus cari tahu. Bicara soal mengajar, sebelum saya banyak ke teknik atau teknis, sorry. Nah, mengajar itu atau meramu itu seperti meramu apa namanya materi dan lain-lain, itu sama seperti kita memasak, ya, sama seperti kita memasak. Dalam memasak, beberapa hal yang menjadi penting banget kakak-kakak yang harus kita ingat baik-baik. Yang pertama, kita harus kuasai bahan mentahnya. Wah, kakak sepertinya Kak Medi nge-freeze dan hilang nih. Mungkin Sorry gangguan Kak, sinyalnya. Oke. tiba-tiba mati, ada telepon masuk. Saya udah aktifkan ini apa namanya, biar nggak ditelepon. Oke, sorry Kak, putus. Oke, lanjut ya. Jadi mengajar itu sama seperti kita memasak. Jadi perlu sekali kita menguasai bahan mentahnya. Thank you Kak Manto udah ngisi tadi di saat lagi freeze. Contoh sama seperti kalau saya mau bikin ikan cakalang rica misalnya ya Kak, ya, atau cakalang dabu-dabu misalnya. Saya harus kuasai tuh ikannya, harus yang begini, oh matanya nggak boleh merah, harus ikan segar, lalu cabenya seberapa banyak, ya kan? Saya harus kuasai itu, saya harus cari tahu, oh tomatnya berapa banyak, bawangnya dan seterusnya. Nah, waktu kita mengajar, mau nggak mau kita harus kuasai nih Alkitabnya. Kita harus pelajari Alkitabnya, teks, konteks, dan lain-lain, latar belakang dan seterusnya. Saya nggak akan banyak kupas ini, saya cuma jadi untuk mengingatkan kita kakak-kakak. Nah, misalnya contoh kita mau ngajar 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Kita harus cari tahu tuh apa latar belakangnya, apa ayat-ayatnya yang detail banget supaya kita bisa menentukan, ya, supaya kita bisa menentukan tujuan dan aplikasinya. Nah, kakak-kakak, kita harus sama-sama bertobat kalau kita masih beri aplikasi kepada anak-anak kita panjang banget. Ya, misalnya peranan kebangkitan Yesus terhadap kerohanian anak di dalam proses kejiwaan. Waduh, udah kayak surat cinta ya. Nah, kalau bisa kakak-kakak kita memberikan tujuan atau aplikasi itu yang tajam, gampang, nyambung sama anak hari ini dan sederhana. Ini harus kita ingat baik-baik. Tajam, yang gampang, nyambung dan sederhana. Jadi sesederhana misalnya kita mau ulang-ulang nih, kita mau highlight kepada anak-anak kita, berbagi yuk. Ya, sama seperti Tuhan pakai anak yang memberi 5 roti dan 2 ikan, atau peduli guys, ya, misalnya, atau jangan pelit dan seterusnya. Ya, ini sekedar dasar aja dulu kakak-kakak. Jadi kita mau nggak mau harus kuasai bahan mentah. Saya ingat banget kata-kata Kak Manto. Saya ingat banget, dan ini selalu saya pakai quotes ini, saya selalu kutip. Jangan kasih makanan basi buat anak-anak kita. Jangan kasih makanan basi buat anak-anak kita. Materi yang sama itu terus kita ajarin di anak yang udah berubah-berubah anaknya. Itu katanya kalau menu yang lama gitu ya, itu benar-benar jadi makanan basi kalau kita nggak kasih yang terbaik, dan itu nempel terus buat saya. Saya jadi bertobat, jadi setiap baik training maupun ngajar anak, saya selalu usahakan ada slide ditambah atau dikurangi, selalu fresh. Nah, yang kedua kakak-kakak, ini hal-hal teknis. Kita udah mulai masuk ke teknis. Siapkan alat masaknya. Nah, dalam kita mengajar online ya, atau mengajar nanti juga onsite atau hybrid, kita perlu beberapa senjata kakak-kakak. Yang pertama, kita harus punya handphone atau laptop. Ya, handphone menolong juga untuk kita. Kakak-kakak jangan kecil hati kalau misalnya, aduh saya cuma punya handphone. Nggak apa-apa, di sini pentingnya kolaborasi. Kakak bisa kerjasama dengan rekan yang punya laptop, lalu bisa kolaborasi di situ. Nah, kakak-kakak ini jadi penting ya, kita bisa explore apapun dari handphone ini kakak-kakak. Handphone ini
bisa jadi apa saja, kita bisa ngulik, semua sudah ada di sini asal ada kuota ya Kak ya. Kalaupun nggak ada kuota bisa nebeng wifi Kak, kita fakir wifi di kafe-kafe atau apapun. Jadi alat masak kita itu di zaman sekarang ini untuk kita ngajar online adalah hal-hal ini Kakak. Nah lalu di dalam laptop atau handphone kita perlu ada software, platform apa yang kita mau gunakan, kita bisa download di situ seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain. Lalu di browser ada banyak sekali hal-hal yang mendukung atau yang menjadi alat masak kita. Setelah yang pertama handphone atau laptop Kakak-kakak, selanjutnya adalah mic atau headset. Ya, syukur-syukur kalau Kakak diberkati, ada berkat khusus, Kakak nabung khusus pengen beli mic, itu menolong suaranya lebih enak. Kalaupun headset, kalau bisa headsetnya itu suaranya sudah enak gitu ya di samping kita, jadi nggak perlu dipegang-pegang, jadinya kresek-kresek dan anak-anak dengernya nggak nyaman, karena anak-anak sekarang sangat-sangat canggih ya Kak ya, audio visual menjadi sangat begitu penting. Lalu kemudian Kakak bisa tambahkan lighting ya Kak, lighting Kakak bisa pakai lampu rumah juga tapi dideketin ya biar lebih terang. Lalu kemudian bisa tambahkan juga green screen. Nanti fungsi-fungsinya untuk apa? Nanti kita akan coba ngulik sama-sama. Nah, Kakak-kakak, ingat baik-baik. Setiap kreativitas kita semakin alat-alat yang kita gunakan ya, bahan mentah tadi, lalu kemudian alat-alat masaknya, saya jadi dapat satu kata-kata yang begini Kakak. Semakin bagus kualitas alat masak dan skill memasak, akan semakin menghasilkan hasil makanan yang berkualitas ya. Jadi ini harus jadi satu kolaborasi yang baik, yang manis antara alat masak kita dan juga skill memasak. Malah Kakak-kakak, kalau kita skill memasaknya keren, terlatih, mau terus belajar ngulik, maka alat masak nggak akan jadi hal yang esensi. Makanya saya selalu yakin dan percaya bahwa semua alat-alat teknologi apapun akan kalah canggih sama yang namanya hati dan cinta sama anak-anak. Kalau kita punya hati dan cinta sama anak-anak, maka kita mau ngulik gimana sih skill memasaknya yang baik gitu ya Kak ya, sama seperti gambar ini, jadi kayak dia cepet banget gitu ya masak. Nah lalu Kakak, kita masuk ke yang akan kita pelajari, yaitu cara memasak ya. 1 dan 2 tadi itu teknis-teknis dan teknik doang, dan sekarang kita explore sama-sama cara memasaknya Kak. Yuk kita let's explore bersama. Oke, saya pengen tahu berapa banyak dari Kakak yang pakai laptop, boleh raise hand. Boleh kasih reaction Kakak-kakak yang menggunakan laptop. Wow, cukup banyak ya Kak Winda, Kak Deborah, Kak Nestor, Kak Manto, Kak Sandi. Wos, Kak Sandi. Ada Kak Teguh juga ya, ada Ompol juga, luar biasa. Banyak juga yang menggunakan laptop. Buat yang pakai HP nggak apa-apa Kakak menyimak. Nanti Kakak bisa ngulik dari rekaman yang ada. Ini bisa bermanfaat Kakak waktu kita mengajar online ataupun juga onsite. Ya, ini akan sangat-sangat bermanfaat. Nah, saya akan mulai dari kita mengeksplor yang pertama, yaitu explore Zoom. Kakak-kakak, Zoom adalah salah satu platform yang paling terkenal. Mereka salah satu yang saya juga baru kenal Zoom tuh 2020 awal. Jadi ngulik-ngulik ini tuh 2 tahun inilah Kak, ngulik-ngulik dan belajar tentang Zoom. Hal yang pertama yang paling sederhana dan mungkin juga banyak yang udah sering gunakan atau mungkin ada yang belum tahu ya Kak ya. Ini saya akan bagikan. Yang pertama adalah gimmick yang pertama, Kakak bisa menggunakan share computer sound, di mana Kakak bisa klik share ya di tengah, di sebelah reaction dan di sebelah kiri dari record maksud saya, lalu sebelah kanan dari chat itu ada share screen. Kakak tinggal klik lalu pilih advance, di situ ada computer audio. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk mengajar, dan jika menggunakan sound maka akan menambah suasana jadi lebih hidup Kakak-kakak. Misalnya Kakak mengajar mau suasananya happy, Kakak bisa share sound dengan background yang happy pastinya. Seperti ini misalnya. Wah, adik-adik, senang banget Kak Medi bisa bersama-sama kalian hari ini. Wow, hari ini kita mau belajar sama-sama teman-teman tentang Tuhan dan seterusnya misalnya. Jadi ketika kita share background Kakak-kakak, itu akan menambah suasana. Kak Nestor aman? Apa agak nge-lag tadi? Aman. Aman ya Kak ya. Nah, untuk share sound ada banyak sekali background yang Kakak tinggal ngulik di YouTube Kak ya. Nanti kita akan coba bahas kalau waktunya memungkinkan. Atau mau ngajak main game misalnya kepada anak-anak.
Yeay, hari ini kami di happy banget. Kita mau sama-sama bermain adik-adik. Yeay, siapa yang mau bermain gitu ya. Dengan ada sound itu akan menambah suasana juga kakak ketika kita mengajar. Jadi tinggal klik share screen lalu tambahin background. Background kita bisa ambil dari YouTube dan dari berbagai sumber ya, ada dari Spotify dan lain-lain. Jadi background bisa menambah suasana. Nah, lalu kakak kita juga bisa menambahkan efek-efek suara ya. Efek suara itu kakak bisa download dari www.soundbible.com atau kakak bisa download kalau yang pakai Windows bisa pakai sound saya lupa clown. Kalau di saya itu saya pakai ini kak, sound effect. Nah, sound effect itu karena kebetulan pakai Mac, jadi sound efeknya dia seperti ini. Jadi ketika lagi kita ngajar, kita bisa tambahin misalnya, siapakah hari ini yang akan bacain pengumuman? Wah, yang akan bacain pengumuman adalah adik Manto, tepuk tangan. Kita bisa tambahin efek-efek suara ya. Nah, efek-efek suara kita bisa klik, tinggal klik-klik ya, ada suara bayi, suara bel, suara burung, suara panah, dan lain-lain ya. Oke, coba saya gedein lagi kak efek suaranya. Apakah ini terdengar? Oke. Aman ya, lebih kenceng ya. Nah, efek-efek suara ini kakak tinggal standby kan dan tinggal klik. Ada yang dalam bentuk aplikasi, ada yang dalam bentuk alat kak. Alat itu macam-macam, kakak bisa cari di Tokopedia, itu ada Maono Chester, itu yang paling bagus, 1,5 sampai 1,8 juta. Ini saya kayak cukong-cukong di Glodok ya. Tiba-tiba pada kelaparan adik-adik. Dan seterusnya sambil ngajar baru kita, tapi di situ cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Coba kita lihat ya, 5 roti dan 2 ikannya ya, kita bikin tuh piringnya. Baru kita bikin rotinya nih kak, sambil kita gambar. 1, hitung yuk adik-adik. 3, 4, 5, mana ikannya? Kita bikin ikannya, ikan anggap aja warna merah ya, kita bikin ikannya. Wah, 5 roti, 2 ikan di sini adik-adik. Ya, baru bisa juga teks ya kak ya, ada teks. Kita bisa tulis apa saja di situ, dan ini bisa digeser-geser juga kakak-kakak, bisa digeser-geser, bahkan gambarnya bisa kita screenshot, bisa kita save. Dan nggak cuman gambar, ada teks juga, ada juga stem untuk poin-poin. Jadi ini Yesus nih adik-adik, ini 5 roti, 1, 2, 3, 4, 5, 2 ikan ya. Kita stemnya juga macam-macam, ada stem centang, ada stem silang, dan warnanya juga menarik, ada stem love, ada stem bintang kakak-kakak. Kita bisa tambahin bintang misalnya kalau ngajarnya tentang lagi di malam hari. Lalu ada spotlight, ada erase, kita bisa hapus, bisa undo, dibalikin, bisa di save, dan juga bisa di clear all drawing ya. Ini dengan menggunakan whiteboard, persis sama seperti papan tulis, tapi enak banget karena digital, bisa ganti-ganti warna. Semoga ini menambah pengetahuan dan menambah alternatif untuk kakak mengajar kreatif. Lalu kakak kalau anak-anaknya nggak banyak, ada salah satu gimmick dalam Zoom ini kita bisa explore juga. Kita bisa menggunakan immersive view. Kakak harus jadi host dulu. Tadi kita di awal sempat foto-foto, dan biar nggak bosan kotak-kotak, dia tampilannya bisa seperti ini kakak. Jadi bisa bareng anak-anak, kita bisa suruh anak ke depan. Kitanya ada di depan juga, jadi gimmicknya bisa. Kami hilang. Siap kak, sorry tadi kesenggol mic-nya. Ini udah jelas Kak Manto? Siap. Jelas ya. Nah, jadi ini ada berbagai macam immersive view kak. Cuman memang terbatas sampai 25 sampai 40 orang tuh ada. Jadi kalau kelompok kecil biar nggak bosan bisa pakai immersive view. Ini bisa dimaksimalkan juga. Lalu kakak-kakak, untuk di Zoom ada juga di bagian nomor 5 ini ada namanya slide as virtual background. Kakak boleh pilih share screen, lalu kakak pilih advance, pastinya kalau Zoom-nya sudah diupdate ya kak ya. Jadi share screen, advance, lalu kakak pilih slide as virtual background. Nah, tampilannya
dia adalah seperti ini kakak-kakak. Tinggal kita pilih. Jadi nanti kakak bisa pindah-pindah kak, ya kakak bisa pindah-pindah di manapun. Jadi sambil kita ngajar, kita bisa jadi mengecil, membesar, dan bisa ada di mana saja. Dan ini menarik sekali buat anak-anak. Mungkin beberapa dari kita sudah sering juga menggunakan gimmick ini. Dan saya sedang buka, kakak-kakak mohon bersabar sebentar, lagi loading, dia lagi preparing slides. Nah ini dia kakak-kakak. Jadi di sini kita bisa sebentar. Saya ini dulu. Munculin diri saya. Nah ini udah muncul ya kak. Saya pilih yang bukan yang presi biar saya bisa muncul. Nah ini dia kak. Dan ini dia, ini bisa jadi macam-macam juga kak. Kalau kakak pakai snap kamera, ini bisa jadi gimmick juga kak. Kalau kakak nanti kita akan belajar dengan snap kamera. Kita bisa mengecil, membesar, dan bisa ganti-ganti, bisa pindah-pindah juga. Dan seterusnya, kita bisa ada di sini. Nah adik-adik, siapa nih di atas Kak Medi nih? Dan seterusnya, tinggal kita pilih saja mau seperti apa. Ini slide as virtual background. Jadi semua PowerPoint kita atau keynote itu ada di belakang kita. Next, selanjutnya itu untuk Zoom kakak-kakak, dan sebenarnya masih banyak gimmick-gimmick lain juga. Salah satunya nih buat cewek-cewek ya, atau juga buat bapak-bapak, buat kakak-kakak yang mau drama-dramaan kak, kita bisa ada make up-nya kak. Jadi sekarang ada make up virtual ya. Istri saya suka pakai lipstick, kadang begitu saya masuk ke laptop dia, saya penuh lipstick. Jadi kakak-kakak bisa pilih sebelah kanan dari stop video, lalu ada choose virtual background, lalu pilih studio effects. Nah di studio effect ini kakak coba saya share screen ya, biar kakak juga bisa lihat di sini lokasi make upnya kak. Nah ini dia nih, semoga terlihat. Kak Nestor boleh bantu cek, atau Kak Manto sudah terlihat kah? Sudah. Ada ya kak. Oke. Nah di sini kakak bisa tambahin alis ya, bisa tambahin alis lebih tebal nih. Wah bisa ditebelin kak. Lalu bisa tambahin kumis ya. Ini nih alis dan kumis saya makin tebal. Kalau buat cewek-cewek bisa pakai lipstick, jadi nggak perlu dandan. Istri saya kadang nggak mandi waktu ngajar karena make up sudah ada. Ya ada lipstick. Kalau buat cewek-cewek ya tinggal dipakai. Dan warnanya bisa dipilih kakak. Jadi kalau main drama virtual udah sangat bisa dengan menggunakan make up digital ini atau make up virtual ini. Saya nonkan dulu, malah serem lihat saya berjenggot sendiri ya. Oke kakak, kita lanjut. Jadi ini gimmick-gimmick yang kita bisa explore dari Zoom. Nah, ada banyak lagi ya kakak bisa share video dan lain-lain. Bisa ada aplikasi buat game, tapi beberapa saya belum coba karena terlalu banyak ya. Ada aplikasi di Zoom juga di bawah, itu tinggal dieksplor. Untuk Zoom sampai di sini kakak, saya lanjut ke Prezi Video ya kakak ya. Apa yang ada di sebelah saya? Salah ini ya. Nah ini maksudnya ya. Ini ya kak, yang muncul di sebelah ini itu dengan menggunakan Prezi Video. Sebentar, virtual backgroundnya saya matiin biar lebih maksimal. Nah beberapa dari kakak sudah berhasil download, tinggal nanti coba explore lagi biar kameranya muncul. Di Prezi Video kakak, poin yang pertama yang kita bisa explore adalah dengan menggunakan teks ya. Nanti saya akan tunjukkan, saya kasih tahu dulu poin-poinnya, yaitu pertama teks, lalu yang kedua visual, yang ketiga image, stickers, GIF sama icon. Apa yang dimaksud dengan teks, lalu kemudian visual, lalu kemudian hal-hal ini kakak di sini dia. Saya coba tunjukin, saya share screen. Oke, semoga terlihat ya kak. Nah ini adalah Prezi Video. Kalau kakak berhasil download, linknya sudah ada di Kak Nestor. Beberapa tadi baru download selama persiapan sebelum ini ya. Nah semua yang pertama tadi teks ya. Oke, siap, recording in progress. Teks itu kakak bisa tulis, misalnya kakak mau ngajarin Yesus, kakak tinggal ketik Yesus kasih makan orang, misalnya gitu. Kita bisa pakai teks ini kak. Jadi waktu kita ngajar, kita tinggal klik-klik ke bawah aja kak.
Nah, maka akan muncul tulisannya. Kak Medi, aku bosan kalau cuma tulisan. Boleh pakai gambar nggak? Bisa, sama seperti yang tadi waktu kita explore Zoom, saya kasih tahu selain teks ada juga visual. Iya kan, kakak-kakak? Nah, visual bisa ambil di sini nih, Kak. Di sebelah kanan bawah dari teks, ya ini teks yang ini, di bawah ada kotak nih, Kak. Kakak klik kotaknya, maka akan muncul seperti ini. Ada image di sini, kalau kakak-kakak perhatikan, lalu ada stickers di sini, lalu ada gifs, lalu ada icon. Caranya kakak tinggal klik nih di sini. Misalnya roti, karena kita lagi ngajar 5 roti 2 ikan. Bread. Kakak ketik pakai bahasa Inggris, Kak. Saya pernah coba pakai bahasa Manado. Kita mau cari roti isi nanas dan nggak muncul, Kak. Dia harus pakai bahasa Inggris ternyata ya. Jadi waktu aku ketik bread, wah, tinggal klik, Kak. Maka beberapa waktu akan muncul, tunggu sebentar lagi, dia kadang loading kakak-kakak, maka akan muncul roti di situ. Jadi visualnya sudah ada. Kalau kakak-kakak perhatikan ini, roti bahkan bergerak-bergerak, Kak, rotinya. Dan menarik buat anak-anak. Kalau kakak-kakak perhatikan di sini, waktu saya ketik bread, di image roti banyak, di stickers roti banyak, di gifs roti juga banyak, Kak. Bahkan di icon juga banyak. Jadi tinggal kita explore, Kak. Ini banyak banget hal yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau cari ikan, kita tinggal ketik fish, ya. Kita mau cari ikan cakalang, nggak muncul, Kak. Nggak ada di sini ya, harus bahasa Inggris. Ini nih, begitu klik ini juga fish semua muncul. Tinggal kakak mau pilih yang mana, klik, maka dia akan langsung muncul. Jadi kakak dengan menggunakan Prezi ini sangat menolong. Kakak juga bisa tambahin materi-materi nih dari Google Drive, dari Prezinya sendiri, bahkan bisa materi atau file dari komputer. Tinggal klik add from computer, maka dia akan muncul. Lalu kakak bisa juga tambahin video, ya. Bisa di drag langsung masuk ke Prezi atau bisa dari add from computer. Ini adalah contoh kalau kita menggunakan video. Wih, Kak Nester langsung coba nih. Ya, jadi seru, Kak, ya. Dan oh ya, satu lagi saya lupa kasih tahu. Ini nih, Kak. Coba saya share lagi. Yang kerennya lagi kalau kita sudah update dari Prezi ini, kalau kakak bosan tampilannya, kakak klik di sebelah kanan nih ada 3 titik video. Kakak klik, pilih choose template. Ini standar ya, new itu slide baru, open buka file, save, kakak bisa save materinya, nggak harus pakai internet. Kalau nggak pakai internet, tulisan doang yang bisa. Kalau connect ke internet, bisa visual. Lalu bisa pilih template, Kak. Nih perhatikan ya, Kak, templatenya macam-macam. Bisa ganti-ganti. Tinggal kakak mau pilih yang mana sesuai dengan selera, maka akan muncul. Bahkan ada yang jadi kayak baca berita nih, Kak. Keren. Jadi dia bisa muncul di kiri kanan dan ini akan sangat menarik. Bisa juga gambar cerita, Kak, ya. Jadi waktu kakak pakai gambar cerita, maka gambar ceritanya akan full. Jadi misalnya ini nih, anggap aja ini gambar cerita, Kak. Jadi lagi kakak cerita bisa full. Adik-adik, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, jadi sambil kita klik, sambil kita ganti, bahkan kita pun bisa ada di samping. Kita bisa tunjuk-tunjuk gini, Kak. Nah, adik-adik lihat nih, gitu ya. Dan ini sangat menarik buat anak-anak. Lalu kakak-kakak bisa juga tambahkan video. Ya, ini video tinggal kakak-kakak play dan bisa full. Saya harus share audio dulu biar suaranya harusnya muncul. Tinggal kita klik, lalu kemudian bisa full kakak-kakak. Jadi sambil kita ngomong, nah adik-adik, sambil kita ngomong bisa full juga. Bisa langsung di pause kalau sudah selesai. Pause-nya di Prezinya ya, Kak. Sambil kita ngomong-ngomong, kalau ada perlu diberhentiin videonya dan seterusnya. Ya, kakak-kakak, itu untuk Prezi video. Berharap banyak yang bisa diekspor. Jadi Prezi bisa dimainkan, lalu tambahin background, virtual background juga bisa ditambahin. Jadi Kak, di Prezi ini kita bisa tambahin virtual background juga, kakak-kakak. Jadi semua ini bisa dimaksimalkan. Jadi misalnya contoh ya. Nah, jadi Kak, biar bener-bener hidup, kita bisa tambahin virtual background plus slide di sampingnya juga bisa ditambahin. Jadi nggak kosong. Kita bisa misalnya gambarnya juga di belakang ada, di Prezi juga muncul. Jadi bener-bener screen kakak tuh nggak membosankan dan bisa tambahin audio, maka akan sangat
powerful sekali. Ini untuk preview video kakak-kakak ya. Kita masuk ke bagian yang paling terakhir yaitu snap kamera. Kita kembali ke snap kamera. Oke. Nah, kakak-kakak untuk snap kamera kita bisa gunakan gimmick-gimmick dari snap kamera nih macam-macam kakak-kakak ya. Ini saya share dulu snap kamera, saya matikan sebentar virtual background. Saya pakai gini aja kak, polos-polos aja. Nah ini snap kamera kakak. Saya ganti gimmick dulu nih. Nah ini snap kamera ya kak. Kita bisa explore snap kamera. Sebelum saya masuk ke snap kamera lebih dalam, memang tidak semua bisa download. Dia tuh ada standarnya kak. Ini dia nih kak ya. Jadi dia harus kalau OS Windows 10 64 bit, kalau MacBook Mac OS 10, lalu kemudian hardwarenya dan lain-lain tuh kak, ada 4 GB RAM dan seterusnya. Jadi buat kakak-kakak yang bertanya, ini kok saya nggak bisa, mungkin belum masuk kategori di sini, tapi yang pasti kakak masuk kategori kerajaan Allah karena kakak melayani generasi. Semoga ini menghibur kita ya. Nah lanjut kakak-kakak, ketika kita explore semua ini kakak-kakak ya di snap kamera ini kalau menurut saya ini tuh kayak harta karun semua filter snap kamera, menolong saya aja sampai sekarang belum ngulik semua kakak-kakak. Nah bayangkan kalau misalnya kakak ngulik pakai snap kamera, ini akan sangat menarik. Jadi misalnya kita ngajar nih kak, kita ngajar tentang 5 roti dan 2 ikan kepada anak-anak. Sebelum nanti saya akan perkenalkan snap kamera, saya mau kasih tahu ke kakak-kakak kalau kita pakai ini tuh bisa banyak banget yang terjadi ya kak. Misalnya contoh nih ya. Nah ini saya tadi ngajarin anak-anak kalau terlalu banyak main game nih. Wow, aduh adik-adik mainnya PUBG terus. Lalu kalian main game Roblox terus ya. Disuruh harusnya tidur nih ya. Adik-adik kan harusnya tidur. Malah main YouTube aja berjam-jam. Ini semua snap kamera kak. Adik-adik harus nggak boleh pelit ya. Bahkan ada kayak gini-gini nih kak. Bisa main game dapat poin. Banyak banget yang bisa dieksplor. Atau adik-adik siapa di sini yang pernah nyuri ya, nyuri uang untuk beli kuota ya? Ada Jesus juga ya. Yesus harus menjadi sumber adik-adik kehidupan kita. Lalu kemudian tadi saya cerita dongeng itu tentang buaya dan kancil. Lalu kalau nyambung sama cerita kita nih, contoh misalnya adik-adik, wah ini saya pakai, misalnya kita bisa pakai backsound nih, ada backsound tambahan kakak-kakak. Jadi semua ini bisa dikolaborasikan, kita pakai backsound tambahan. Contoh backsound ini nih, backsound tegang. Kita tinggal share screen, lalu kemudian backsoundnya standby. Oke, sebentar kakak. Ini backsound happy kan? Wah. Itu kak, Nestor. Kenapa Kak Manto? Nestor main PUBG tadi tuh. Aduh, ini backsound saya dapat dari Kak Manto nih. Coba kita pakai nih ya. Oke, masih loading kakak-kakak. Jadi sambil kita ngajar nih ya kakak-kakak. Wah, adik-adik, kamu bayangkan sambil kita putar backsound. Adik-adik orang pada waktu itu habis ikut Yesus kan adik-adik ya. Mereka lagi. Nah, ini nih ya. Backsoundnya udah jadi. Saya share. Ini backsound andalan nih, saya dapat dari Kak Manto, bagus banget. Adik-adik, orang di situ pada kelaparan. Nah, aku kencengin dikit ya. Segini terdengar Kak Manto? Belum. Coba aku kencengin lagi. Sudah terdengar? Oke. Adik-adik, bayangkan orang-orang pada waktu itu kelaparan. Terus kita pakai ini nih. Wah, mana nih? Tuh. Wah, kalau zaman sekarang mungkin mereka pengen burger. Atau kalau zaman sekarang kalau lapar, dalam pikiran mereka adik-adik ini nih. Waduh, steak. Tapi pada waktu itu cuman punya 5 roti dan 2 ikan. Wah, adik-adik, bayangkan pada waktu itu nggak punya banyak. Tapi Tuhan Yesus dengan mujizatnya
Ya, kita kalau dia hijau seperti ini, kakak-kakak kan kosong tuh. Kita bisa mix kan kakak-kakak. Jadi snap kamera dengan zoom, kita pakai gambar yang itu. Nah, bisa tuh kak. Jadi gambar di belakang main, gimmick kita juga main. Dan ini bisa sangat hidup sekali waktu kita ngajar. Gitu kakak-kakak. Jadi bisa digabungkan semua dan jadi satu kolaborasi yang indah. Bahkan di kalau presi harus disetting lagi. Kalau presinya support, di presi bisa ada kamera snap kamera gitu kak. Jadi presi muncul, snap kamera bisa berganti. Oke, sekarang saya akan perkenalkan tentang snap kamera. Sebentar, ini saya terkesan mata duitan banget ya, ada kepala duit begini ya. Oke, nah kakak-kakak kita akan saya akan perkenalkan tentang snap kamera. Nah, ini dia kak snap kamera, dia bentuknya seperti ini. Kalau kakak nanti beberapa dari kakak sudah berhasil download, cuman memang harus ada kamera tambahan untuk support kalau spek laptopnya belum mendukung. Nah, snap kamera tuh seperti ini kakak tampilannya. Dia kalau yang di sini fitur-fitur yang paling umum orang pakai ya, terlihat ya Kak Manto ya. Di sini ada yang kita bisa jadi bayi. Kak Asmoro sering banget pakai gimmick ini ya, jadi bayi ya. Lalu tuh kita bisa jadi bayi, lalu kita bisa jadi anime. Kalau sudah terdownload, maka kita tinggal pilih di sebelah kanan stop video. Akan ada pilihan snap kamera, di zoom, bahkan akhirnya kita di zoom kita bisa jadi anime. Ini saya jadi anime, lalu bisa jadi kartun dan seterusnya. Kalau kakak suka gimmicknya ya, kalau kakak suka gimmicknya, kakak bisa save kak. Pilih di sebelah kiri atas, itu ada bintang, itu favorit namanya kak. Begitu diklik, maka favoritnya akan muncul di sebelah kiri. Jadi kenapa terkesan cepet banget gantinya? Karena udah ada di sini kak. Jadi kita tinggal klik-klik saja. That's why persiapan adalah kunci. Kakak-kakak, saya ketemu banyak guru sekolah minggu di kota-kota di Indonesia. Kelemahan kita adalah kita kurang persiapan. Dan kita harus jujur ya kak, kayak sekarang pun kita kurang persiapan sampai banyak yang belum download dengan alasan sibuk. Kakak-kakak, musuh kreativitas itu adalah alasan dan kemalasan. Ulang ya kak, saya ulang. Musuh kreativitas itu adalah kemalasan dan alasan. So kakak-kakak jangan ada alasan buat anak-anak kita. Nah, untuk snap kamera kita bisa search all lenses. Kita bisa cari semua lenses apa saja kak. Ya, itu ada di snap kamera. Di situ ada search lenses. Kita bisa search apa saja. Memang bahasa Inggris tapi gampang kok kak. Saya aja nggak bisa bahasa Inggris lancar. Saya tinggal cari aja di Google Translate. Semua udah ada sekarang ya kak. Dan bener ternyata semua tuh ada di sekitar kita kak. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Yang ada adalah nggak mau. Ya, saya ulang ya. Nggak ada yang nggak bisa. Yang ada adalah nggak mau. Kita bisa cari apa jungle, kita tema acaranya jungle, kita tinggal search di lenses, maka akan muncul semua tema-tema tentang hutan kak. Ini banyak banget nih, kakak tinggal klik, maka kakak bisa berganti seperti yang ada ya, background bahkan dan semuanya, semua lenses ini ada. Tinggal search kak, bahasa Inggris ketemu semua, Bible, door, fish, dog, apa semua ada di sini. Tinggal diulik dan dieksplor. Lalu kemudian selanjutnya adalah favorit. Tadi saya sudah mention. Jadi lenses itu lensa semua ada. Lalu yang kedua favorit. Kakak bisa save apa yang kakak mau. Lalu kak di snap kamera itu bisa direkam. Kakak bisa record bahkan videonya. Setelah direcord lalu filenya sudah ada, kakak bisa tambahkan untuk kakak mengajar. Nah, kakak-kakak saya akan tutup dengan ini. Kreativitas dari 3 platform ini ya. Kreativitas yang bisa kita gunakan dari 3 ini, yaitu tadi saya sudah singgung, yaitu kita bisa slide as virtual background plus snap kamera. Jadi waktu kita ngajar nih kak, waktu kita slide as virtual background, ini kita jadi mengecil itu loh kak. Nah ini saya lagi coba bikin, saya lagi coba pilih. Oke, ini dia. Kita bisa ganti-ganti snap kamera kak di sini ya. Jadi waktu kita slide as virtual background, kita bisa ganti-ganti jadi apapun juga. Jadi kayak saya tuh bisa jadi roti, di tengah saya sedang slide as virtual background. Sedang loading kak. Sebentar.
Nah, ini dia kakak-kakak sedang proses. Jadi kita bisa prepare dulu semuanya file-filenya kakak-kakak. Jadi kita tinggal klik, maka dia akan muncul. Oke, saya sudah jadi roti ini. Saya tinggal tunggu slide-nya muncul. Jadi sambil kita ngajar, kita tinggal ganti-ganti kakak-kakak. Lagi terbuka nih kak. Dia lagi baca filenya semua. Kebuka. Sudah kak ya, filenya sudah kebuka ya. Oke, jadi kita bisa muncul kakak-kakak sebentar. Ini saya dulu. Memang ini kita berkutik dengan sinyal kak. Ini saya udah muncul. Kalau pakai green screen tuh menolong belakangnya bisa hilang kak. Jadi sambil kita ngajar, kita tuh bisa pindah-pindah tempat kan kak. Nah kita bisa ganti-ganti juga kak. Coba kita tes. Oke, tinggal kita pilih ya. Yang kadang kalau warnanya cocok, dia bisa baca nih kak. Nah ini nih ya, bisa muncul snap kameranya ada juga di sini kak ya. Bisa kita tuh uangnya bisa muncul, dan bayangkan ini bisa pindah-pindah juga kak. Bisa jadi membesar, bisa jadi mengecil, dan ini akan sangat menarik buat anak-anak. Wah adik-adik, orang-orang di sini pada lapar guys. Kasian ya. Kita bisa klik gimmick yang lapar tadi misalnya. Oke, dia ketutup sedikit. Nah ini nih. Wah mereka kelaparan guys. Wah, dan seterusnya. Kita tinggal ngulik-ngulik dan tinggal explore. Jadi bisa kolaborasi banget kak, slide as virtual background dan snap kamera. Lalu, lupa topinya. Salah, jadi Sri Mulat ya. Nah, lanjut kak. Selanjutnya adalah kita bisa virtual background dengan Prezi Video. Ya, tadi saya sudah singgung, jadi Prezi Video ini muncul, lalu virtual background bisa tambahin seperti tadi yang saya sudah tunjukin. Lalu Prezi Video juga bisa share computer sound. Tadi saya sudah tunjukin juga, kita bisa share screen dan seterusnya. Oke, waktu saya sudah mau habis. Kakak-kakak saya akan tutup dengan perenungan dan quotes sedap. Kakak-kakak, ide utama ini menjadi sangat penting untuk menggarap konsep apa saja. Jadi sebenarnya konsep kita bisa cari dimanapun. Yang nggak kita bisa cari adalah itu tuh kak, ide utama. Kita malas ngulik, kita malas nanya, kita malas sehati dengan tim di gereja. Ya, jadi mau nggak mau kita harus kompak, harus ada kolaborasi. Gali ide, ngulik ide, bisa explore sama-sama. Nah, quotes ini saya dapat selama pandemi ini kakak. Jadi berharap ini menolong dan menginspirasi. Zoom saya baru belajar 2000 awal juga, 2020 awal, dan ketemu banyak teman-teman yang saya belajar banyak kak. Manto, Kak Nestor, Kak Teguh ada di sini, Ompol, Kak Yeni, Kak Sandi, dan banyak kakak-kakak di sini yang benar-benar menginspirasi banget. Lalu belajar sana sini. Nah kakak-kakak please galilah harta karun sebanyak mungkin. Ya, ada Google, ada Pad, ada semua. Dan kita nggak boleh mindsetnya, aduh aku gaptek, aku sudah tua. No, itu fixed mindset. Stop fixed mindset, lanjutkan dengan growth mindset. Kenapa kakak-kakak? Karena begini, aplikasi saja harus terus diupdate agar maksimal fungsinya, apalagi kita kakak-kakak. Saya ulang, aplikasi saja harus terus update. Nih kayak gambar ini ya, update needed ya. Aplikasi saja harus terus diupdate agar maksimal fungsinya, apalagi kita kakak-kakak. Jadi nggak ada yang nggak bisa, nyanda ada dan yang nyanda bisa dang. Yang ada itu nyanda mau, bapak malas orang ini ya. Jadi kita harus mau ngulik kakak-kakak, karena semua ada di sekitar kita. Kita harus bertobat dari persiapan yang minim. Ya Tuhan, besok ngajar, Sabtu baru tahu sistem flash. Yang kita sudah hafalin, main cepat ya. Jadi kakak-kakak ngulik, kalaupun ada laptopnya nggak mendukung, minta tolong yang lain. Explore, pakai HP, pakai Snapchat, coba cari, ulik, rekam dulu, kirim ke temen yang pakai laptop biar dia share screen. Karena kakak-kakak, kreativitas itu musuhnya alasan dan kemalasan. Ya kakak-kakak contoh nih ya, contoh di yang ini nih. Kalau misalnya, saya typo nih, kurang huruf A. Kalau kita di angka 5, jangan harap anak angka 10. Termasuk dalam kerohanian, dalam kita persiapan ala kadarnya, ya, makanan basi tadi. Kalau kita mau anak-anak dapat 10, kita pun harus 11, 12, 13, dan seterusnya. Dan terakhir kakak-kakak, siapkan dari hati, maka itu akan sampai ke hati anak-anak. Semakin sering kakak sering terus mengajar, ngulik, maka akan sering terlatih.
Terakhir kakak, terakhir banget nih. Perubahan anak itu adalah kunci. Jadi hargai setiap perubahan yang ada. Jangan nuntut anak. Kadang Tuhan juga nggak nuntut kita. So hargai setiap perubahan. Dan terakhir, sebelum kita tanya jawab, happy cooking. Tuhan memberkati Kak Manto. Silakan. Happy cooking. Wow, luar biasa. Tadi dibilang semua daging semua, tepuk tangan dong. Kak, kalau mungkin kakak mungkin lupa dengan apa dibilang Kak Medi tadi selama 1 jam kurang itu, kakak bisa kunjungi YouTube kita. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa mendapatkan hal baru tentunya ya. Nanti Kak Sani akan temukan YouTube-nya apa Kak Sani? Sapa ya? Oh gitu dah pokoknya. Baik kakak, ada yang mau bertanya tapi sebelumnya kami thank you banget. Ini semua menginspirasi banget buat kita semuanya. Saya pun belajar baru lagi. Wow ternyata bisa kayak gitu ya. Wow keren banget. Satu pertanyaan kami ini ditulis oleh Kak Adi siapa lupa paling atas itu menulis Kak ada alternatif nggak kalau drawing itu Kak Medi selain dari mouse tadi di yang waktu kami di drawing itu yang whiteboard kan ada drawing tuh. Selain mouse ada lagi nggak alat yang lain yang bisa buat drawing? Thank you Medi. Oke, saya lupa namanya drawing pad kalau nggak salah. Kalau kakak apa namanya laptopnya mendukung tuh dia kayak pad gitu, terus bisa bisa sambil nulis ya Kak Manto ya. Beberapa teman yang kuliah di apa namanya menggambar suka pakai itu. Jadi tinggal connect ke USB bisa sambil gitu. Atau kalau saya tuh nggak pakai mouse tadi saya pakai trackpad Kak. Jadi pakai pad yang ada di laptop terus kemudian saya coba gambar. Dan itu memang harus terus latihan Kak ya. Jadi kalau ditanya alternatif selain mouse, bisa pakai trackpad atau pakai drawing pad. Semoga menjawab, Kak. Keren sekali, ya betul sekali. Berarti ada alat tambahan ya untuk kita bisa mungkin maksimal lagi menggunakan drawing tadi itu. Betul, Kak Manto. Ada yang bertanya lagi? Saya akan berikan kesempatan buat kakak yang tanya langsung nih. Kalau yang bertanya langsung boleh banget angkat tangannya, nanti tinggal di unmute, langsung tanya. Nggak perlu chat lagi. Oh ada chat juga sih, tapi nggak apa deh. Sambil menunggu yang mau bertanya langsung, ada pertanyaan nih Kak. Tadi itu memang ini tidak hubungannya dengan Snapchat, Zoom dan sebagainya, tapi saya mau bacain. Nah kalau nggak salah pertanyaannya bagaimana caranya untuk menghandle anak-anak yang pendiam, tidak antusias, menjadi antusias gitu. Wah, ini banyak yang bisa jawab ini. Tinggal saya pilih nih siapa yang mau jawab nih. Kalau dari saya sih memang ini ya Kak harus kita lihat juga. Kalau tadi kan Kakak tulis di situ kalau kita terlalu heboh malah jadi dalam arti kok Kakak begini sih gitu ya. Memang kadang kalau anak kelas besar tuh rada gitu tuh apa kalau saya bilangnya kayak ngerasa dewasa tapi sebenarnya masih anak-anak juga. Jadi kalau kita lihat usianya udah gede banget, nggak usah terlalu heboh juga oke sih Kak. Tapi lebih ke kita harus benar-benar kenal anaknya. Kalau menurut saya bisa Kak Manto bisa tambahin, Kak Nestor siapapun kakak hebat sini bisa tambahin juga. Jadi kalau menurut saya lihat usia, jadi baru kita bisa menentukan pola kita mengajar. Karena kalau terlalu heboh banget di kelas besar jadi kayak apaan sih gitu. Jadi kalau kelas besar tuh rada-rada yang kita harus kenal dekat baru kita nggak memaksa mereka ngelawan usia mereka gitu. Kalau dari saya itu Kak Manto ada tambahan Kak Nestor? Thank you. Kak Nestor Banyak silakan nih. menambahkan bagaimana caranya mengajak anak-anak yang pendiam. Kak Nestor lagi menikmati presi. Lagi nikmati presi Kak. Tapi udah diwakili sama Kak, udah pas itu dari Kak Medi. Ini saya baru baca chat Kak Tony, bener banget bisa pakai Manicam, rada mirip presi tapi dia memang lebih canggih juga. Saya belum coba tuh Kak Tony, pengen banget ngulik tuh. Tapi takut laptop keluar asap Kak Tony. Thank you Kak Tony masukannya. Ya, ada suhu Kak Tony sini ya yang siap. Ampun, bosku Surabaya. Baik kakak, ada yang bertanya langsung silakan boleh angkat tangan, raise hand-nya. Nanti saya akan persilakan kakak langsung bicara dengan ahlinya di sini. Ada Kak Medi. Mana akan bertanya? Oh ada Kak Noce ini kayaknya. Angkat tangan Kak Noce. Oh bukan kayaknya enggak. Oh ini dia Kak Agus Gunawan. Monggo Kak Agus silakan bertanya langsung. Ya malam Kak Medi. Malam semuanya. Kak.
mau nanya itu mengenai Prezi dan Snapchat itu memang harus pakai green screen ya? Atau memang bebas backgroundnya? Siap, sudah Kak? Sama ini, apakah itu yang mengenai snap kamera itu apa namanya? Maksudnya harus kamera khusus di luar atau memang harus dari laptopnya aja? Kebetulan Oke. laptop saya kan memang udah untuk Prezi-nya sih bisa, tapi kalau Snapchat-nya sih belum pernah coba. Oke. Sama minta linknya Kak kalau ada Snapchat kameranya. Oke, siap. Kak Agus, saya jawab satu persatu. Yang pertama itu nggak harus green screen kok, Kak. Jadi kalau kayak tadi saya banyak malah green screen-nya nggak kepake ya, Kak. Saya green screen-nya non seperti ini, tapi presinya bisa muncul di samping. Jadi virtual background, green screen tuh untuk menambah virtual background biar screen kita hidup aja. Ya, jadi nggak harus. Tapi kalau ada itu akan menolong banget jadi hidup. Lalu yang kedua soal soal Snapchat ya, snap kamera dan lain-lain. Nah, memang dia ada spek tertentu Kak kalau snap kamera untuk bisa terdownload. Tadi saya sudah share juga ada beberapa syarat-syaratnya. Tapi kalau memang misalnya, jadi gini, ada beberapa laptop yang nggak perlu webcam tambahan. Ya, jadi kalau misalnya nggak perlu webcam tambahan, memang dia udah speknya mensupport untuk dia baca dua platform sekaligus. Jadi kayak saya buka Zoom, buka snap kamera, kamera yang di laptop saya tuh bisa baca sekaligus dua. Beberapa laptop Windows juga bisa. Tapi kalau nggak bisa, harus ada webcam tambahan untuk dia baca dua-duanya. Kira-kira gitu sih Kak, pemikirannya. Untuk link segera akan dikirim ya Kak. Saya udah kirim ke Kak Nestor link cara mendownload semua gimmick tadi. Sudah dikirim. Nanti akan di forward ke Kak Agus. Ini saya pikir Kak Agus Gunawan dari Bandung ya Kak Teguh. Ternyata namanya pasaran ya. Maksudnya nama Kak Agus di Bandung, bukan Kak Agus yang ini Kak. Shalom. Pendeta di Bandung, Pak. Oh iya benar ya, Kak Agus juga kenal ya Kak. Salam. Siap, thank you buat Kak Agus, pertanyaannya luar biasa sekali ya. Mungkin kalau nggak support bisa disupport pakai Android Cam juga mungkin bisa membantu. HP Android Cam itu bisa membantu. Kalau laptopnya nggak support kameranya. Nah, thank you. Thank you Kak Sandi. Kak Sandi sudah bantu kirim juga. Iya. Tadi Kak Melca angkat tangan, tapi kenapa kau turunkan tangan ya? Kak Melca mau tanya, silakan Kak Melca kalau mau tanya. Ya Kak, aku mau tanya sama Kak Megi, itu gambar GIF itu ya yang ditampilkan tadi waktu presentasi ya Kak? Yang di Prezi ya Kak ya? Yang tadi Kakak waktu sementara presentasi materi, itu kan slide-nya itu kan gambarnya bergerak-gerak tuh. Jadi itu pakai GIF ya Kak? Siap, iya Kak. Ada yang GIF, ada yang juga saya pakai icon sih Kak. Cuman kalau yang gerak tuh stickers sama GIF, itu dua yang gerak. Stickers sama GIFs, itu gerak Kak. Kalau icon dia nggak gerak, sama image nggak gerak. Oke, jadi waktu Kakak presentasi tadi menggunakan video gitu ya Kak? Kalau saya pakai Prezi Kak, jadi di Prezi cari stickers, cari yang visual, lalu saya cari GIFs. Saya tunjukin ya Kak, biar mengingatkan kembali dan jadi menolong untuk Kakak lebih jelas. Nah di sini Kak, kalau di Prezi itu begitu kita klik kotak itu, maka ada pilihan stickers. Ini gerak nih Kak, stickers dan GIFs. Ini gerak semua. Jadi tinggal Kakak ketik di sini apa Kakak butuh apa, misalnya fish, tinggal diklik lalu nanti akan muncul fish, dan biasanya yang gerak stickers ini sama GIFs. Begitu icon dia diam ya, tinggal Kakak pilih mau yang mana. Saya pakai salah satu dari dua ini tadi Kak. Thank you Kak, semangat ngulik. Kak Medi ada pertanyaan di chat ini di Kak Else Mailangkai. Kak, kalau pakai tambahan OBS kamera bisa nggak? Kayak gitu tuh. Bisa banget Kak, OBS memang sangat canggih, tapi laptop saya nggak support kalau OBS, jadi saya langsung hapus. Begitu saya dapat Prezi ringan 450 MB, wah saya langsung beralih ke Prezi Kak. Kalau OBS berat banget sih Kak, tapi bisa banget pakai OBS. Pertanyaannya, pakai OBS kamera bisa nggak untuk snap kamera dan Prezi video? Kalau snap kamera bisa, Prezi rasanya dia beda device-nya itu. Jadi saya belum ngulik kalau yang Prezi sama OBS. Kalau OBS sama Snap kan bisa.
Karena saya nggak pakai OBS Kak, jadi saya nggak ngulik. Oke. Kak Medi tadi quote dan gambar yang Kak Medi share di akhir itu sudah disiapkan dulu pakai apa ya? Oke, jadi saya pakai Prezi Video Kak. Saya menyiapkan polanya sama dengan yang tadi. Jadi quotes-nya saya ketik pakai teks. Ini Kak Tony bilang malah lebih ringan Manicam. Kak Tony berapa Kak megabyte-nya itu? Menarik itu Manicam tuh. Nah, Kakak di ini saya coba tunjukin ya. Saya tunjukin yang quotes sesuai dengan pertanyaan tadi. Sebentar, sedang loading. Polanya sama Kak, saya pakai teks, lalu visualnya saya ngulik, visualnya saya cari gitu ya Kak, lalu saya tinggal tambahkan. Nah ini dia, ini saya quotes tadi ya Kak. Jadi misalnya saya sudah ketik tuh, siapkan dari hati, maka akan sampai ke hati. Lalu saya mikir apa ya gambar visualnya ya, oh hati, ya udah saya taruh hati. Lalu ini nih semakin sering semakin terlatih, saya cari visualnya flight, lalu saya tinggal pilih gitu-gitu Kak. Lalu perubahan, oke, perubahan anak. Ini kan aku lagi bahas tentang memasak nih ilustrasinya. Aku cari aja cooking atau apa ya, vegetable, sayur. Ada kunci lagi, jadi kayak oh kuncinya adalah perubahan dan seterusnya, bisa key dan seterusnya. Kira-kira itu Kak. Ini juga saya ketik arrow karena nyambung sama apa namanya quotes-nya, apa ya, panah. Oh, cari arrow. Dan saya pakai image ini, gambar. Terus ini saya pakai flash, FLAZZ, langsung muncul. Gitu Kak. Jadi memang imajinasi yang akhirnya saya tuangkan dalam Prezi ini. Karena gitu Kak. Betul sekali. Betul Kak Manto. Persiapan adalah kunci. Ini ada Kak Indah nih. Aduh, Kak Indah bertanya, katanya Kak, kok hilang sih? Sudah siapkan pertanyaannya, hilang. Wah, Kak Teguh nih mau nanya nih Kak Teguh. Wow. Ada Kak Indah bertanya begini Kak Medi. Bagaimana kita tetap bisa melihat anak-anak di Zoom saat kita lagi presentasi, snap kamera dan virtual background? Wow, pertanyaan baik. Kak, selalu harus interaktif ya sama anak. Untuk cara kita lihat, di Zoom itu ada namanya speaker view, atau kalau waktu kita ngajar tuh kan ada galeri tuh di sebelah kanan. Nah, saya selalu pilih yang kotak-kotak semua, grid ya kalau nggak salah ya. Nah, di situ saya bisa kelihatan nih, kayak saya lagi gimmick-gimmick, saya bisa kelihatan ada Kak Teguh, Kak Megi, Kak Manto. Setidaknya kita bisa menyapa beberapa anak yang kita lihat. Jadi kayak oke, adik Teguh, coba dong kamu berbagi nih sama kita. Kalau kakak co-host, kakak langsung add spotlight aja, jadi dia langsung muncul interaksi. Jadi memang bisa banget Kak untuk kita interaksi sama anak. Cara lihatnya bisa gallery view itu. Karena kalau kita udah asik sendiri, kita nggak lihat anak-anak, bener juga sih Kak. Kita kemana, anak-anaknya udah tidur, jangan-jangan ya. Jadi perlu interaksi dan interaktif. Thank you, Kak Yowan nih. Mau tanya apa nih Kak Teguh? Kak Medi, saya setelah dikit itu mau nanya, kalau untuk join antara Zoom sama Prezi itu gimana caranya ya, connect-nya? Tadi Kak Agus ya? Iya. Oke, abis ini Kak Teguh ya. Oke Kak Agus, memang Kak Teguh ada bayang-bayang Kak Agus ya dalam hidup Kak Teguh ya, dimanapun berada ya. Oke Kak Agus, jadi kalau untuk connect-nya Zoom sama Prezi, begitu kakak sudah download Prezi, kemudian nanti tutorialnya akan dikirim, itu akan otomatis ada di Zoom Kak. Begitu kakak, kadang ada yang perlu restart, ada yang nggak perlu restart. Dia ada pilihannya di sebelah kanan dari stop video. Nanti ada pilihan tuh kamera kakak, lalu Prezi kamera, snap kamera dan seterusnya. Jadi dia ada di situ Kak. Jadi sambil kakak ngajar, kayak ini sekarang saya nggak pakai Prezi kan. Jadi begitu saya mau pakai Prezi, saya sambil ngomong, sambil saya tinggal klik Prezi kamera, slide-nya akan langsung muncul. Gitu Kak. Selamat mencoba Kak Agus. Di Zoom-nya posisinya di mana ya? Di Zoom-nya itu posisinya di kiri bawah. Kalau Kak Agus perhatikan, kiri bawah ada mute, sebelah kanan mute ada start atau stop video. Nah, di kanan atas dari start atau stop video itu ada panah kecil Kak. Itu klik aja. Nanti ada pilihan tuh, choose virtual background, choose video filters, video setting. Prezi akan muncul di atas-atasnya Kak. Saya punya nggak muncul. Mungkin harus restart Kak.
Restart, Kak. Restart Kak abis ini ya Kak. Jangan Oke, restart oke. sekarang. Nanti Kakak Oke. leave, Kakak masuk kita udah bubar. Ya. Maksudnya di restartnya waktu kapan nih? Waktu kita aktifin dulu Prezi videonya. Harus download dulu presinya Kak. Setelah terdownload semua, Sudah oke, download. berarti nanti abis ini Kakak coba restart. Oke, oke. Selamat mencoba Kak. Oke, Kak Teguh, monggo. Luar biasa ini Kang Edi. Saya mohon maaf tadi mic-nya nggak bisa diklik ngebul laptop saya karena menarik banget ini. Kang Edi, saya punya pertanyaan, itu materi yang di Prezi video apakah bisa saya convert dari file lain? Jadi dari PPT kah atau dari Microsoft Word kah atau memang fresh harus mengetik? Gimana Kang Edi? Siap, thank you Kak Teguh. Saya coba nyari Kak, karena saya pakai gratis, itu nggak nemu Kak untuk nge-save-nya. Ternyata setelah saya tanya teman, dia bilang harus yang berbayar, baru kita bisa share dalam PDF dan lain-lain. Oke. Jadi Berarti harus berbayar. harus berbayar. dia bilangnya no pain no gain Kak. Iya, buat masak itu ya, alat masak bagus. Alat kualitas masak. bagus ya. Alat masak. Jadi saya perlu nabung lagi untuk beli Prezi ini kayaknya. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih Kak Manto. Ya, Thank you Kak Teguh. Ada Kak Suhu dari Surabaya kamu bertanya, Kak Tony, monggo. Wah ampun. Jangan nanya yang sulit-sulit Kak, nggak bisa jawab. Saya ini punya pengalaman nih ketika masyarakat. Suaranya nggak jelas, Kak. Mohon maaf. Suaranya nggak jelas. Sorry. Iya. Suaranya jelas nggak sekarang? Jelas. Oke dah. Oke. Jadi saya punya pengalaman nih, saya share ke kakak-kakak sekaligus. Kadang kita menggunakan semua teknik itu kan seperti Kak Medi itu begitu sibuknya kan Kak. Ganti ini, kamera, kemudian siapin ini. Itu kadang kita jadi crowd, sehingga kadang kita itu akan fokus kepada teknik atau bagaimana melakukannya, sehingga kita lupa dengan yang namanya the content of the word. Artinya kita terselip, kita itu bisa jadi nggak fokus di firmannya, jadi kita lebih ke arah teknisnya. Itu saya pernah terjebak di sana, sehingga kadang saran aja bahwa kadang kita menggunakan teknik itu jangan banyak sekali, sehingga kita pilih pada saat firman itu hanya berapa saja yang kita siapkan. Kalau semua kita siapin, nanti kita akan fokus pada teknis, sehingga message-nya malah hilang gitu kepada anak-anaknya gitu. Karena saya pernah melakukan itu crowd banget, saya backsound-nya, saya cari ininya, cari efeknya, cari itunya. Waktu mencet itu, malah saya nggak fokus di firmannya, atau mungkin saya yang nggak bisa multitasking kali ya, gitu. Ya ini cuman anu aja, maksudnya sharing aja dari pengalaman begitu Kak. Wow, thank you Kak Tony. Saya setuju ya Kak-kakak. Jadi ini apa yang saya bagikan pilihan alternatif. Jadi jangan pakai semua Kak. Jadi benar-benar oke, saya mau hari ini snap kamera aja misalnya. Tinggal Kakak-kakak tentukan latihan dan coba praktekkan. Mantap Kak Tony, thank you masukan dan pandangannya. Waktu kita nggak lama lagi, Kak Medi, ini masih ada pertanyaan. Kak, kalau versi video bisa digunakan saat kita berzoom ria dengan menggunakan HP Android nggak? Kalau bisa, ini caranya. Oke, kalau pakai HP sayang sekali nggak bisa Kak. Jadi harus menggunakan laptop. Tapi kalau laptop Windows sangat bisa. Sangat bisa. Ini ada Ompol, ada Kak Nestor, udah coba pakai Prezi ya, dan dari Windows sangat bisa. Kalau HP mohon maaf Kak, belum bisa kalau HP. Mana Ompol? Nggak ada tuh. Sri Sugiarto adanya. Oh, udah ganti nama sejak pandemi, ganti nama Kak Manto. Baik Kakak, satu lagi boleh mau tanya mungkin langsung kepada Kak Medi. Nih teman-teman udah pada bang ekspor nih, ada Kak Sandi dengan wajah animenya tetap, Kak Yohani dari tadi berubah-ubah mulu nih. Ih, Kak Sandi jadi ganteng banget ya. Tanya. Baik, silakan Kak Peggy. Ya, Kak Medi, aku kan udah dikasih linknya sama Kak Nestor tuh. Tapi kok aku nggak bisa tuh ya install yang Prezi-nya itu. Nggak berhasil lu Kak Medi, kenapa ya?
Pertanyaannya pertama kakak pakai apa? Laptop. Laptop, Laptop. Windows? Ya. Windows berapa Windowsnya? Windows berapa, Dak? Windows Windows 10. Dulu. Iya, 10. Windows 10. Kak Medi Windows 10. Bisa Kak, Windows 7 aja bisa. Jadi Kakak nanti akan coba dipandu. Nanti Kakak boleh coba apa namanya direct message ke saya, nanti saya kirim WhatsApp ya Kak. Terus coba pandu nanti. Iya, ya. Makasih sekali Kak Medi, makasih Kak Siap Manto. Kak Peggy. Siap. Kalau masih ada yang butuh panduan, mungkin bisa chat Kak Medi, biar Kak Medi juga kirim langsung, bukannya Kak Peggy ya. Oke, sekali untuk hari ini. Tunggu bentar, ada pertanyaan lagi enggak? Sepertinya sudah, tadi ada pertanyaan cuma saya ragu nih. Kak Medi gimana caranya katanya ini semua bisa digunakan untuk anak yang berkebutuhan khusus? Wow, pertanyaan baik. Saya pernah ngisi Natal Kak, lalu kemudian menggunakan snap kamera. Cuman memang kalau adik-adik kita yang special needs butuh effort yang lebih besar. Jadi saya akalinnya waktu itu saya sudah siapkan kit. Jadi waktu itu karena satu sekolah special needs di Bandung, Kesia School, saya ingat banget. Lalu guru-gurunya tuh pegang satu anak, satu guru satu anak, dan mereka tuh udah punya kit. Jadi selama saya cerita, satu slide muncul nih, snap kamera atau apa. Mereka ada kegiatan yang motoriknya jalan dan dibantu sama gurunya. Jadi slide per slide satu kit atau 2 slide satu kit. Jadi prosesnya tuh menolong mereka untuk tetap stay sama kita. Lebih ke situ sih Kak. Baru setelahnya altar call dan yang lain. Jadi bertahannya juga nggak lama, 10 menit bener-bener mentok gitu Kak. Jadi butuh dibantu sama gurunya. Bahkan beberapa kita juga sempat pernah bikin Zumba special needs, dan dengan gimmick-gimmicknya ada, anak-anak masih tetap stay. Jadi perlu memang ada kegiatan interaktif di rumah yang entah kita kirim sebelumnya atau kita sudah minta tolong orang tuanya siapkan. Jadi perlu kolaborasi antara kita as a pembicara dengan orang tua yang di rumah gitu Kak. Semoga membantu. Thank you. Makasih buat semuanya kakak yang sudah hadir malam hari ini. Ada tadi 100 lebih itu udah gabungan kita semuanya. Dan malam hari ini kalau bisa menyimpulkan, kakak-kakak itu dilatih bagaimana caranya mengolah bahan mentah menjadi sesuatu yang menarik. Seperti gambaran kami tadi bahwa serang koki itu pandai meraciknya. Bahan yang biasa-biasa aja menjadi luar biasa kalau kita pandai meraciknya. Sajikan dengan baik, anak-anak akan menikmatinya dengan luar biasa. Dan juga pesan Kak Tony, jangan lupa kalau memang jangan terlalu banyak juga pakai hal-hal yang itu nanti sibuk memikirkan itu, lupa firman Tuhannya. Ya, thank you buat Pak Tony dari Surabaya yang mengajarkan semua hari ini.